Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan belajar tentang output dari sebuah trafo CT. Tapi ini untuk output step down-nya ya. Dengan menggunakan digital multimeter yang full auto seperti ini. Jadi nanti dia akan mendeteksi apakah dia mendeteksi listrik DC atau listrik AC. Dan juga selain saya akan cek untuk output murninya, saya juga akan menggunakan beberapa komponen nantinya. Jadi akan saya cek ketika perbedaannya menggunakan satu buah dioda maupun dua buah dioda, serta perbedaannya ketika menggunakan elko maupun tidak menggunakan elko. Untuk trafo CT-nya saya menggunakan yang 5 ampere dan dioda yang saya gunakan adalah dioda 6 ampere dan elko yang saya gunakan elko yang 16 volt 1000 mikrofarad, karena nanti saya untuk outputnya saya akan memilih yang 12 volt CT saja. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan memberi input dulu untuk trafonya. Jadi untuk inputnya nanti pin yang digunakan adalah pin 0 yang ini dan pin yang 220 karena kita menggunakan listrik 220 volt. Nah, ini sudah saya beri input listrik. Pertama akan kita cek untuk inputnya dulu. Nah, itu terbaca listrik AC 235 volt dengan frekuensi 50 Hz. Lalu kita akan coba cek untuk output murninya. Nah, ini terbaca 12,6 AC. Jadi untuk output murninya dari trafo ini, dia masih listrik AC 12 volt, frekuensinya juga masih 50 Hz. Tadi yang kita cek adalah pin 12 dan pin CT. Sekarang kalau pin 12 dan 12, nah dia itu akan membaca 2 kali lipat ya. Jadi itu 25,2, karena kalau satunya kan tadi 12,59. 12,59 kalau dua-duanya jadi membacanya 25-an. Jadi output murninya dia juga masih listrik AC untuk trafo ini. Sekarang akan saya cek ketika saya hanya menggunakan satu buah dioda pada pin 12. Nah, ini sudah saya pasangkan dioda satu buah. Jadi untuk sisi yang menempel ke trafo itu adalah sisi anoda atau sisi yang tidak ada garis putihnya. Dan sisi garis putihnya itu kita buat menjadi output. Kita coba cek. Kita gunakan pin pada dioda dan pin CT. Nah, itu voltasenya masih AC, tapi turun menjadi 6 volt, 5,99 atau 6 volt AC. Jadi kalau tadi di sini adalah 12,6 volt AC, setelah diberi dioda 6 ampere, dia tegangannya turun jadi 6 volt AC, tapi tetap masih AC ya. Kalau hanya satu dioda seperti ini, dia masih AC. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Saya ingin menginformasikan untuk rekan-rekan yang ingin membeli multimeter yang pernah saya bagikan ceritanya, dapat mengunjungi marketplace Robber Projects dengan cara klik link tokonya yang ada pada bagian deskripsi. Kondisi multimeter dan fungsinya sesuai dengan apa yang saya bagikan di channel ini. Selamat berbelanja, terima kasih. Sekarang kita akan coba cek pin yang 12, kita pasangkan dioda satu lagi. Lalu untuk kutub katodanya nantinya akan kita gabung menjadi satu. Nah, ini dioda yang kedua, ini sudah saya pasang, dua-duanya dioda 6 ampere. Kemudian yang menempel ke pin 12 atau ke sisi trafo adalah kaki anoda, kemudian yang garis putih ini, yang katoda, itu pinnya saya gabung keduanya. Sekarang kita coba cek antara pin katoda dengan pin CT. Nah, itu sudah menunjukkan listrik DC. Tapi nilainya masih minus 11 volt. Jadi ini pinnya sudah terbalik. Nah, itu 11,1 volt. Jadi ini hanya 11,1 volt, walaupun di sini pinnya 12.
Namun ini kan belum menggunakan elko. Sekarang kita coba cek kalau menggunakan elko. Jadi untuk memasang elko-nya, untuk sisi negatif dari elko, itu ke pin CT trafo. Lalu untuk sisi positif dari elko-nya, itu ke kaki katoda dari diodanya yang digabung tadi. Nah, sekarang langsung kita cek. Nah, dia jadi 17,1 volt DC. Setelah tadi dipasang elko, dia naik sekitar 6 volt. Ya, jadi 17,1 volt DC yang tadinya hanya 11,1 volt DC. Jadi elko ini memeratakan arusnya. Jadi yang tadinya dia seolah-olah mengalir terpisah satu persatu, tapi dengan elko itu menjadi diratakan, makanya arusnya jadi lebih stabil dan juga dapat menjadi lebih besar. Baik, itulah tadi rekan-rekan beberapa percobaan untuk output trafo CT. Jadi kesimpulannya kalau output murninya dari sebuah trafo CT ini adalah masih listrik AC. Jadi kalau di pin 12 berarti ya masih 12 volt listrik AC. Dan walaupun sudah dipasang dioda, tapi kalau masih satu buah dioda, dia masih listrik AC juga. Tapi kalau setelah dua dioda dengan pin yang digabungkan, pin misal kita menggunakan pin 12, sisi satunya juga pin 12 digabungkan untuk kedua buah diodanya, itu sudah menjadi listrik DC. Namun arusnya belum stabil dan masih kecil. Jadi malah lebih kecil dari nilai pin yang tertulis di sini. Untuk menstabilkan dan pemerataan arusnya, dapat ditambahkan elko yang nilai voltase dari elko-nya itu harus lebih tinggi dari pin voltase yang dipasang dari trafonya. Karena tadi di sini saya menggunakan pin 12, jadi kalau saya menggunakan elko 25 volt itu masih aman. Bahkan untuk elko 25 volt dipasang di pin 18 juga masih aman. Tapi kalau sudah di pin 25 dan 32, tentu membutuhkan elko yang lebih besar lagi. Mungkin bisa menggunakan elko 35 volt yang 1000 farad, contohnya seperti itu. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Memang hal ini adalah seperti hal yang sepele, tapi bagi yang sudah ngerti. Tapi kalau masih belajaran seperti saya, tentu masih butuh ilmu yang sepele seperti ini. Karena memang saya masih belajar tentang ini semua. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian kata maupun penyajian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.